Halo guys, ketemu lagi sama gue Ejak Nalin. Video kali ini gue mereview sedikit nih tentang update custom ROM Evolution X versi 4.7 dengan menggunakan FDFS dan kernel yang gue gunakan itu adalah Quantum Killer N versi lawas ya, yaitu versi 191. Sebenarnya ROM ini udah keluar tanggal 28 September bulan kemarin untuk update terakhirnya, dan kayaknya di update kali itu nggak begitu terlalu banyak deh buat pembaruannya. Ya hampir samalah dengan versi sebelumnya, itu versi 4.6. Makanya di video kali ini itu gue nggak terlalu banyak buat nge-review fitur dan kustomisasi apa aja sih yang ada di custom ROM ini, tapi gue akan lebih banyak untuk berbagi beberapa tips buat kalian supaya performa HP kalian itu ketika bermain game dan juga multitasking khususnya jadi lebih manis dengan menggunakan ROM ini. Nah, untuk selanjutnya pada tampilan awal masih sama ya guys dengan update sebelumnya ini kayaknya, yaitu navigasinya ini masih menggunakan navigasi gestur Android 10. Kemudian di Evolution X ini juga sudah include dengan beberapa aplikasi bawaan dari Google-nya. Dan tentunya kalian nggak perlu lagi untuk menginstal aplikasi Gaps di ROM ini. Terus buat kalian yang bosan sama wallpaper yang itu aja, di ROM Evox ini juga menyediakan aplikasi EvoWalls. Jadi kalian bisa download wallpaper secara gratis ya untuk digunakan di ROM Evolution X ini. Oke guys, selanjutnya kita ke bagian KS panel. Nah, di dalam sini tuh nggak ada yang namanya Xiaomi part ya. Jadi kita nggak bisa untuk gunain FPS overlay dan juga spektrum di dalam ROM ini. Tapi untuk fitur lainnya yang ada di ROM ini cukup lengkap ya guys, dan kalian bisa lihat di dalam sini. Untuk selanjutnya nih guys, kita masuk ke bagian menu setting. Next kita scroll ke bawah dan di sini tuh ada yang namanya Devolver. Nah, Devolver ini adalah pengaturan kustomisasi di Evolution X ini. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Nah, di dalam sini tuh banyak ya pengaturan yang akan kita temukan, dan gue itu nggak akan jelasin ini semua satu-satu untuk fitur apa aja sih yang ada di dalam sini nih. Karena untuk fitur di sini tuh hampir sama dengan update sebelumnya, seperti terdapat pengaturan aksen warna, dark time style, KS style disco, header image, lalu juga ada untuk melihat CPU, fitur DOS, dan masih banyak lagi sih yang ada di dalam menu customize ini. Nah, buat kalian yang masih penasaran fitur dan kustomisasi apa aja yang ada di dalam ROM sini, kalian bisa tonton di video gue sebelumnya tentang review Evolution X versi 4.5. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam tes performanya. Sebelum masuk ke dalam tes performa, gue mau jelasin dulu nih guys. Kalau sebelumnya di ROM ini tuh gue pakai kernel Quantum Killer N yaitu 191 ya. Dan gue gunain untuk jampe-jampenya itu dengan NFS Injector untuk ngebos GPU-nya. Next, untuk yang pertama, kita install dulu untuk NFS Injector APK-nya ini guys. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Magis. Terus pilih modul dan tinggal kita flash aja guys modul Liberty yang udah kita download sebelumnya. Terakhir tinggal kita reboot aja untuk HP-nya untuk mengaktifkan aplikasi NFS Injector-nya ini. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke dalam pengaturan NFS Injector-nya. Untuk settingannya, kita bisa atur seperti ini. Untuk NFS mode ini gue buat gaming. Terus kalau CPU governor-nya misalkan gue lagi nggak ngegame nih guys, gue buat interaktif. Tapi kalau gue mau ngegame, ini gue buat performance. Untuk IO schedule gue gunain deadline ya. Sebenarnya kalian juga bisa untuk gunain CFG ataupun BFG yang sama-sama bagus buat digunakan. Tapi karena kernel yang gue pakai saat ini adalah versi lawas, makanya di sini tuh nggak ada yang namanya pengaturan buat BFG. Dan gue pakainya deadline. Ya, kalian tinggal pilih aja lah yang mana kira-kira yang paling cocok buat kalian gunakan. Next, untuk TCP Kong instan di sini tuh gue gunain Westwood karena untuk downloadnya ini Westwood termasuk yang paling cepat dibandingkan dengan settingan lainnya. Tapi misalkan kalian ingin yang lebih stabil, kalian bisa pilih Cubic ya guys. Nah, kalau udah selesai, kita restart kembali HP-nya buat mengaktifkan settingan di dalam sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba lihat untuk lognya. Kita buka lagi aplikasi NFS Injector-nya. Kemudian pilih setting, lalu pilih view log dan pilih NFS log. Di sini kita bisa lihat perintah apa aja sih yang dijalankan oleh NFS Injector ini. Nah, sekarang waktunya kita coba buat tes performa ROM ini guys. Di sini gue coba buat tes Antutu. Untuk skor Antutu mendapatkan 312.253 poin. Nah, di sini kalian bisa lihat kan guys bahwa NFS ini juga ngebos buat GPU-nya dengan skor 82 ribuan. Untuk selanjutnya gue tes juga di Geekbench mendapatkan 471 poin untuk single core-nya dan multi core-nya ini 1544 poin.
Lanjut guys, karena gue masih penasaran, gue juga coba buat tes di throttling selama 5 menitan. Ini mendapatkan dengan rata-rata di 192.000 gips, dengan maksimal di 194.000 gips, dan minimal itu di 187.000 gips. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam gameplaynya. Nah, ketika gue tes nih guys, buat main PUBG dengan settingan smooth extreme, untuk drop FPS-nya ini jarang ya gue ngerasain waktu gue main PUBG tanpa ngerekord gameplaynya. Terus ketika gue nyoba ngerekord dengan memakai rekaman bawaannya, baru tuh kerasa banget untuk drop FPS-nya dan kerasa patah-patah gitu deh waktu gue main gameplaynya. Tapi pas gue coba ganti pakai recorder yang lain, yaitu ADV recorder ya, dengan unit settingan yang sama, nah baru kerasa lancarnya guys. Dan kalian bisa lihat di sini untuk FPS-nya waktu main PUBG sambil ngerekord tuh cukup stabil ya di 60 fps. Oke guys, setelah puas dengan tes performa, sekarang kita bahas untuk masalah kelebihan dan kekurangannya di room ini. Kita bahas dulu untuk kelebihannya nih. Yang pertama, room ini tuh bisa dibilang termasuk stabil dan smooth ya guys, buat gaming ataupun multitasking. Dan di room ini juga termasuk salah satu room yang irit baterainya, karena memiliki fitur DOS sehingga membuat baterai kita itu jadi lebih awet untuk digunakan sebagai daily driver. Terus yang kedua, buat kalian yang suka ngegame, terutama buat main PUBG nih guys, room ini bisa dibilang cocok lah buat kalian yang suka ngegame sambil ngerekord videonya saat bermain. Nah, yang ketiga, kalau kalian suka dengan room yang memiliki fitur dan kustomisasi yang cukup banyak, room ini juga bisa jadi pilihan kalian buat digunakan karena memiliki fitur dan kustomisasi yang cukup lengkap. Oke guys, setelah ngomongin masalah kelebihan, sekarang kita bahas buat kekurangannya nih. Yang pertama itu untuk masalah fitur DOS yang ada di room ini. Memang sih membuat baterai kita menjadi lebih irit, tapi ya terkadang membuat beberapa aplikasi jadi full close atau keluar sendiri waktu sedang digunakan. Dan aplikasi yang sengaja gue gunain di dalam background itu kadang juga keluar sendiri guys. Tapi sebenarnya kalian juga bisa ngatasi masalah ini dengan mengoptimalkan untuk DOS-nya ini dengan script ataupun dengan aplikasi lain. Tapi kalian juga bisa mengaturnya di dalam sini guys, di dalam profil yang udah disediakan di room ini. Nah, yang kedua palingan yaitu belum membawa fitur voice unlock ya. Dan LED notifikasi di room Evox ini sepertinya tidak nyala waktu ada notifikasi masuk. Ya, kesimpulannya menurut gue room ini tuh bisa dibilang room yang cukup bagus ya buat digunakan sebagai daily driver atau buat gaming. Nah, itu dia guys, review Evolution X update 4.7 Quantum di Redmi Note 8 Pro. Buat kalian yang udah nyobain, kira-kira bug apa lagi nih yang kalian temukan di room ini? Dan gimana ekspresi kalian menggunakan room ini? Coba dong komentar di bawah. Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin, see you next video.